Halo teman-teman semua, balik lagi di sini masuk ke week 9 atau minggu ke-9. Di sini minggu ke-9 kita akan lebih membahas apa itu vektor. Nah, dalam sesi ke-1 ini kita akan membahas vektor di dalam ruang 2 atau ruang berdimensi 2. Kemudian dibahas ke ruang dimensi 3 dan ruang dimensi yang ke N. Nah, di sini masih dibawakan oleh saya materinya, Tegar. Kalian bisa panggil saya Tegar. Saya masih bekerja di D3 Teknologi Informasi di Fakultas Informatika dan Teknik Elektro di Institut Teknologi Dell di Indonesia gitu ya, dekat Danau Toba. Nah, email dari saya ada tegar@dell.ac.id dan akun Gmailnya ada arifintegar12@gmail.com. Kalau kalian telat mengirimkan tugas atau pokoknya terkait izin-izin gitu bisa dikirim ke email ya. Tapi konfirmasi dulu melalui WhatsApp. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang vektor di dalam ruang 2 atau ruang 3 dan ruang yang ke N. Nah, sebenarnya di sebelum UTS kita sudah banyak belajar terkait matriks gitu ya. Jadi sebenarnya jantung dari aljabar linear adalah matriks dan vektor. Jadi setelah UTS mungkin kita akan lebih membahas vektor dan nanti juga ada matriksnya gitu ya. Kalian udah punya bekal matriks dan segala macam UBE itu, dan sekarang kita membahas tentang vektor di sini. Gunanya nanti untuk mendapatkan persamaan karakteristik. Dan vektor ini juga sangat berguna di dunia aplikatif, ada di perbankan atau di indeks saham atau di matematika keuangan, itu sangat berguna vektor ini. Kalau kalian programming menggunakan MATLAB, matriks dan vektor ini juga sangat berguna ketika kalian mengerjakan mengcoding atau menscript code-nya dengan MATLAB. Itu akan sangat berguna ketika kalian mempunyai wawasan terkait dengan matriks dan vektor ini. Nah, yang akan dibahas dalam minggu ke-9 sesi ke-1 adalah vektor di dalam ruang 2, di ruang 3 dan ruang N. Apa itu? Sebenarnya kalian juga pastinya sudah belajar di SMA gitu ya, tentang vektor. Vektor ini mempunyai besaran dan mempunyai arah. Misalkan ini panah ini mempunyai arah ke sana, besarannya misalkan 3 gitu. Nah, jadi vektor itu mempunyai nilai dan mempunyai arah gitu ya. Gitu. Ini. Jadi engineer seorang ahli fisika itu merepresentasikan vektor itu bisa di dalam 2 dimensi atau disebut vektor dalam 2 ruang 2 atau di 3 dimensi. Biasa disebut dengan vektor dalam ruang 3, dan dia itu direpresentasikan oleh panah yang mempunyai besaran dan arah seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi vektor ini yang seperti saya sebutkan, dia itu mempunyai arah dan mempunyai panjang atau mempunyai besaran. Besarannya misalnya ini 3, arahnya ke sana gitu ya. Nah, seorang matematikawan itu biasa menyebutnya itu geometric vektor atau vektor di dalam geometri. Nah, dia itu kalau di dalam matematika itu bilangnya dia itu mempunyai titik awal atau initial point dan mempunyai terminal point atau titik ujungnya di sini, gitu ya, dan mempunyai besaran. Nah, ini yang namanya vektor. Nah, di dalam buku Watt Anton, vektor itu dituliskan dengan huruf tebal. Misalkan A, B, V, W, X. Nah, kalau kalian baca buku di Watt Anton itu, kalau misalkan huruf tebal dan kecil itu pasti dia itu vektor. Dan kalau skalar itu hurufnya kecil tapi miring. Ini miring semua gitu ya. Nah, kalau saran saya, kalau misalkan kalian ngerjain tugas, mendingan kalau vektor itu kan ballpoint, kalau kalian ngartikan sesuatu itu gampang membedakan tebal dan miring, tebal dan enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tulis tangan kan tebal dan enggaknya kan agak susah dibedakan. Jadi kalau tugas mungkin vektor itu kasih panah aja gitu ya. Kalau tugas kasih panah aja. Seperti ini, misalkan vektor ini bisa didefinisikan seperti ini, V sama dengan AB dengan
inisial poinnya A dan terminal poinnya titik ujungnya adalah B. Ini bisa digambarkan di gambar yang 3.2. Jadi dia itu mempunyai titik awalnya inisial poinnya A dan mempunyai terminal poinnya adalah B. Arahnya ke sana, besarannya adalah V gitu ya. Sorry, ini nama vektornya, besarannya misalkan 3 gitu ya. Oke, langsung lanjut saja. Jadi vektor itu juga bisa dikatakan ekuivalen. Dikatakan ekuivalen vektor yang bagaimana? Jadi vektor yang ekuivalen adalah vektor yang mempunyai panjang dan arah yang sama. Gitu ya. Ini, length and direction same. Panjang dan arah yang sama. Misalkan vektornya itu mempunyai seperti ini. Mempunyai panjang yang sama, arahnya ke sana semua. Panjangnya misalkan 3. Nah, ini vektor yang bisa dikatakan ekuivalen. Dimana kalau misalkan arahnya ke sana, tapi arahnya ke sana. Nah, ini tidak sama gitu ya. Ini tidak ekuivalen. Dimana kalau misalkan sama-sama arahnya ke sana, tapi lebih panjang yang ini. Nah, ini juga tidak ekuivalen gitu ya. Kemudian, vektor juga bisa dikatakan zero vektor atau mempunyai nilai 0. Itu yang bagaimana? Jika terminal point dan initial point itu berimpit. Nah, misalkan ini titik initial pointnya, kemudian di sini juga titik terminal pointnya, maka vektor V ini dikatakan vektor 0 gitu ya. Dan arahnya itu bebas kita tergantung ini ascend any direction that is confined the problem at hand. Jadi vektor 0 ini bisa mempunyai arah kemana saja tergantung permasalahan yang kita sedang hadapi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah vektor juga bisa diaplikasikan atau dibuat, atau istilahnya vektor itu juga bisa ditambah gitu ya. Jadi misalkan ini ada aturan beberapa penambahan vektor. Yang pertama adalah aturan terkait jajar genjang. Aturan penambahan vektor menggunakan aturan jajar genjang gitu ya. Aturan jajar genjang gimana? Misalkan kita mempunyai panjang vektor V yang mempunyai arah ke sana, ini ya, dan vektor W mempunyai arah ke sana. Tapi titik awalnya itu berimpit atau gatuk gitu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Bataknya apa gitu ya. Intinya titik awalnya itu sama. Nah, ternyata sisi-sisinya itu membentuk sisi jajar genjang. Nah, panjang dari vektor V plus vektor W adalah titik yang di sini kita tarik ke sana, sampai membentuk jajar genjang. Sampai membentuk jajar genjang yang sesuai gitu ya. Nah, ini adalah panjang vektornya gitu ya. Kemudian ada aturan lagi, yaitu aturan segitiga. Nah, aturan segitiga gimana? Nah, aturan segitiga itu bunyi jika V-nya itu misalkan titik awalnya di sini, kemudian kita mempunyai vektor dengan panjangnya ke sana, ya ini arahnya, dan vektor W itu ternyata titik awalnya itu berada di titik terminalnya, titik terminal dari V ke sana. Nah, panjang dari vektor V plus W itu dengan aturan segitiga adalah kita menarik dari titik pangkal V ke dalam titik terminal W. Nah, ini kalau segitiga definisinya seperti itu. Jadi misalkan kita mempunyai V sana arahnya, ternyata W itu titik awalnya itu tepat berada di titik terminal V sana misalkan. Nah, jadi panjang V plus W adalah kita tarik dari titik inisial atau titik awal dari V ke terminal yang ada di W, seperti itu ya. Ini adalah V plus W gitu ya, paham ya. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa V plus W dan W plus V itu mengikuti aturan segitiga. Misalkan di sini nih, V plus W nya ke sana, ini V, ini W. Nah, V plus W nya itu berarti titik dari V awalnya ditarik ke titik terminal yang ada di W. Kemudian W plus V gimana? Ini W, ini V. W plus V adalah titik yang ada titik awalnya W ditarik ke titik ujungnya dari V, seperti itu. Itu ya, paham ya, teman-teman semua. Kemudian di sini adalah vektor bisa aja ditranslasi. Ini
nama lain dari jajar genjang sebenarnya. Misalkan kalau yang poin 1 itu bunyinya seperti ini. Misalkan kita punya vektor V sana arahnya, vektor W arahnya ke sana. Nah, kita bisa menghitung V plus W itu dengan aturan segitiga. Caranya gimana? Kita pindah W-nya itu, W-nya itu ditranslasi seperti ini, ditranslasi sampai titik awal dari W itu berimpit dengan titik terminal dari V. Nah, nanti kan ketemu di sini. Nah, jadi kalau kita ini udah membentuk segitiga gitu ya. Jadi kita bisa mencari V plus W-nya itu kita tarik dari titik awal dari V, kita tarik sampai ke titik terminal dari W di sini. Itu translasi. Kemudian untuk yang kedua juga sama. Kita translasinya itu yang V, kita translasi ke V. Kita translasi ke V, ini ke V sampai titik awalnya itu berimpit dengan titik ujungnya dari V. Nah, seperti ini. Jadi W plus V itu atau V plus W itu bisa aja ditarik dari titik awal dari W ke titik ujung atau titik terminal dari V gitu ya, paham ya? Kemudian di sini ada pengurangan vektor. Jadi seperti di aritmatika biasa, misalkan kita kan bisa menuliskan A min W-nya itu bisa aja dijumlahkan A plus ditambah dalam kurung min B gitu ya. Jadi ini bisa dibawa ke dalam aturan vektor, aturan pengurangan vektor. Jadi misalkan di sini seperti ini. Misalkan kita punya vektor V. Negatif V itu bisa dinotasikan negatif V. Nah, itu adalah panjang vektornya sama, tapi arahnya berbeda. Misalkan ini V-nya ke sana. Nah, negatif V-nya gimana? Tinggal berlawanan arah, tapi panjangnya sama. Nah, gitu ya. Seperti ini. V dan min V gitu ya. Kemudian penjumlahannya gimana? Nah, ini ada contohnya. W min V. Ini W, ini min V gitu ya. Jadi penjumlahannya gimana? Ini di W min V itu kan nanti W, terus di sini W min V itu kan nanti sama dengan W plus min V gitu ya. Nah, kita udah punya W ini, kita udah punya min V ini. Nah, tapi kita pengen buatnya W plus min V. Berarti kita negatif dari min V itu kan V. Negatif dari negatif V itu kan min V. Jadinya ke sini. Set. Gitu ya. Jadi W plus min V bisa didapat seperti ini. W min V itu bisa didapat W plus min V gitu kalau dari gambar ke sini gitu ya. Paham ya? Oke, kemudian ada perkalian skalar. Jadi vektor itu juga bisa dikalikan dengan skalar. Skalar itu bilangan real ya, atau bilangan bulat, atau pokoknya yang termasuk bilangan real itu termasuk skalar gitu ya. Jadi, ini pindah sendiri. Jadi kalau perkalian skalar dan perkalian vektor dengan skalar itu sebenarnya, misalkan kita punya V, kita kalikan dengan setengah, jadinya lebih kecil setengahnya, tapi arahnya tetap sama gitu ya. Arahnya tetap sama. Misalnya kalau dikalikan dengan negatif 1, berarti panjangnya sama tapi arahnya berbeda, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan ini V dikali 2, berarti panjangnya 2 kali lipat dari V, tapi arahnya tetap sama. Kalau misalkan dikali negatif 3, berarti panjangnya itu 3V, tapi arahnya berlawanan, gitu ya. Paham ya? Kemudian ada juga penjumlahan vektor itu bisa aja nggak cuma 2 koordinat. Tadi kan kita membahas tentang dua vektor aja, bisa aja penjumlahan vektor itu bisa lebih, bisa 3 atau bisa lebih dari vektor. Nah, gimana tuh? Nah, si vektor itu mempunyai sifat asosiatif. Asosiatif vektor itu mempunyai sifat asosiatif. Jadi U plus dalam kurung V plus W, itu bisa kita tulis yang dijumlahkan itu yang depan dulu, U plus V dalam kurung ditambah W gitu ya. Bisa seperti ini. Contohnya seperti ini. Kalau dari gambar, kita mempunyai U-nya ke sana, V-nya ke sini, dan W-nya mana?
W-nya ke sini. Berarti kalau misalkan kita menggunakan segitiga dulu ya, segitiga yang UV, itu kita dapat yang ini. Dari titik awal U ke titik terminal dari V ini adalah UV. Kemudian UV plus W itu gimana caranya? Berarti titik awal U plus V ke titik terminal dari W. Jadinya U plus V ditambah W ya, gitu ya. Kemudian sebaliknya juga kalau misalkan V plus W-nya dulu yang dijumlahkan. Misalkan V plus W itu berarti titik dari awal dari V ke titik terminal dari W gitu ya. Berarti U ditambah V plus W berarti titik awal dari U ke titik terminal dari V plus W gitu ya. Jadi seperti ini. Paham ya? Semoga masih bisa dipahami. Kalau belum paham berarti bisa ditanyakan di sesi sinkronisasi atau asinkronisasi dengan diskusi di forum gitu ya, teman-teman semua. Kemudian vektor itu juga bisa dituliskan ke dalam koordinat sistem. Ini ke koordinat sistem. Kalau ini adalah di ruang koordinat 2, di R2 ini, berarti koordinatnya ada 2, V1 dan V2 gitu ya. Mungkin ya gitu. Kalau di koordinat 3 berarti di bidang 3 berarti ada 3 koordinat di sini. Ini di R3. Ya, seterusnya sampai R ke N seperti itu gitu ya. Oke, selanjutnya adalah terkait komponen vektor. Di sini terkait bisa jadi kalau sebuah vektor itu memiliki initial point yang bukan di asal. Misalkan ini vektor P1 dan vektor P2. Ini kan titik P1, vektor P1 dan P2 itu kan titik awalnya itu bukan di titik asal, bukan di titik 0,0 gitu kan, tapi di titik sini. Nah, gimana caranya komponen dari P1 dan P2 itu komponennya gimana? Jadi komponen dari P1 dan P2 adalah ini, pengurangan dari X2 yang di sini dikurangi dengan X1 yang di sini. Berarti X2 dikurangi X1, kemudian Y2 yang di sini dikurangi dengan Y1 yang di sini. Dikurangi Y2 dikurangi Y1 gitu ya. Nah, atau dengan cara lain ini kalau dari gambar seperti ini. Kalau dari gambar kan seperti ini. Ini adalah OP gitu ya. Ini P1, X1, Y1. Ini adalah OP-nya. Mempunyai titik asal X1 dan titik terminalnya Y1 gitu misalkan. Kemudian di sini ada P2. Oke. Kemudian di sini ada OP. Ini OP1, ini OP2. Ini titiknya itu yang P2 itu X2, Y2. Nah, di sini kan sebenarnya kita udah tahu ya belajar yang segitiga itu kalau panjang dari OP2 itu yang di sebelumnya OP2 itu kan nanti akan sama dengan OP1 ditambah P1 P2 gitu ya. Jadi kita punya vektor OP di sini, OP1 arahnya ke sana. Kemudian ternyata vektor P1 P2 itu titik awalnya itu ada di tepat di titik terminal dari OP1 seperti ini. Jadi panjang dari penjumlahan dari OP1 ditambah P1 P2 adalah misalkan P2, jadi seperti ini bentuknya. Nah, kemudian untuk mencari P1 P2 nya itu kan OP2 dikurangi OP1 gitu ya. Jadi seperti ini yang ini nih. Jadi seperti ini gitu ya. Asalnya dari situ. Kemudian OP2 itu komponennya apa? OP2 itu kan komponennya X2 Y2 dikurangi komponen dari vektor OP1, komponennya adalah X1 Y1. Jadi sama dengan X2 dikurangi X1 di sini, kemudian komponen keduanya adalah Y2 dikurangi Y1 gitu ya. Paham ya teman-teman? Gimana kalau misalkan komponennya ada 3, P1-nya seperti ini, P2-nya seperti ini, gimana komponen dari vektor P1 P2? Ya udah tinggal dikurangin terminalnya, X2 dikurangi X1 seperti ini, Y2 dikurangi Y1, Y2 dikurangi Z1 gitu ya. Paham ya teman-teman? Kemudian di sini adalah vektor di dalam ruang N. Jadi sebenarnya
kalau di dalam ruang N itu komponennya ada sampai N, sampai ke N seperti ini. Dan kita sebut sebagai ruang ke N gitu ya. Misalkan V-nya itu mempunyai komponen V1, V2, ini vektornya, sampai Vn. Nah, ini disebut sebagai ruang N. Vektor di ruang N atau di ruang Rn biasa kita nyebutnya. Nah, operasi vektor yang ada di dalam ruang N itu sebenarnya sama ketika kita melakukan operasi pada ruang 2 atau ruang 3 yang dipelajari sebelumnya. Jadi misalkan ini di ruang N juga mempunyai vektor 0. Artinya komponen-komponennya itu 0 semua. Nah, itu titik tapi di ruang N gitu kan. Kemudian komponen vektor di ruang N juga bisa ekuivalen seperti di ruang yang sebelumnya. Ketika komponen V1 sama dengan V1, V2 sama dengan V2, dan sampai Vn sama dengan Vn gitu ya. Ini berarti panjang dan besarnya sama, arahnya sama gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian contohnya ini equality of vector. Kalau misalkan kita mempunyai vektor seperti ini, berarti kita bisa dengan mudah bisa mendapatkan A-nya itu ternyata sama dengan 1. Ini A sama dengan 1, B-nya itu sama dengan negatif 4. C-nya sama dengan 2, dan D-nya sama dengan 7. Gitu ya teman-teman, paham ya? Kemudian operasi yang seperti saya bilang tadi, operasi di ruang N itu operasinya itu mirip dengan operasi yang di ruang R2 dan di ruang R3. Sama sebenarnya. Kalau misalkan penjumlahan berarti komponen V1 ditambah V1 ini, V2 ditambah V2 ini, sampai Vn ditambah Vn. Kemudian perkalian skalarnya gimana? Kalau perkalian skalarnya tinggal dikalikan semua skalarnya, KV1, KV2, sampai KVN. Begitupun dengan ketika kita dikalikan negatif 1 akan jadi seperti ini, dan seterusnya gitu ya. Kemudian misalnya ini contoh nih, kita mempunyai vektor V-nya seperti ini dan vektor W-nya seperti ini. V plus W-nya itu adalah 1 ditambah 4 itu sama dengan 5, negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1, 2 ditambah 3 adalah 3 gitu ya. Kemudian 2V-nya gimana? 2 kali 1, 2 kali negatif 3, negatif 6, 2 kali 2, 4 itu, dan seterusnya gitu ya. Dan ini adalah teorema-teorema terkait sifat-sifat operasi yang ada di ruang N. Kalau misalkan penjumlahannya itu bersifat komutatif, yaitu U plus V sama dengan V plus U. Kemudian penjumlahan di vektor itu juga bersifat asosiatif, artinya U plus V dijumlahkan dulu baru plus W, atau U ditambah penjumlahan dari V plus V gitu ya. Kemudian ada juga identitasnya, U plus 0 sama dengan 0 plus U sama dengan U, atau U plus min U adalah 0 gitu ya. Kemudian ini juga bersifat distribusi, KU plus V adalah KU plus KV gitu ya, dan seterusnya, itu bisa dibaca sendiri. Kemudian ini adalah teorema berikutnya. Kalau misalkan V itu dikalikan dengan vektor 0, ya akan menjadi 0. Vektor 0 dikali skalar apapun, K itu ya akan menjadi 0. Kalau V dikali dengan negatif 1, ya tentunya arahnya akan berlawanan gitu ya, negatif. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih untuk sesi minggu 9 sesi pertama ini. Minggu 9 sesi kedua kita masih yang membahas minggu 9 dan sesi kedua kita masih akan membahas teori, yaitu terkait norm vektor dan lain-lain gitu ya, dot product dan lain-lain. Oke, terima kasih. Semoga tetap semangat dalam belajar. Semangat teman-teman.